Tahukah kamu bahwa kecemasan bisa langsung berhubungan dengan rekening bankmu yang kosong? Betul sekali, kamu bukan miskin karena kekurangan uang. Kamu miskin karena belum memahami bahwa pikiranmu menciptakan segalanya, termasuk rasa cemas dan kekurangan finansial. Kedengarannya gila, bukan? Tapi aku akan membuktikannya kepadamu. Dan aku akan menunjukkan dengan tepat bagaimana kamu bisa mengatasi kecemasan dan mulai makmur secara finansial dengan menggunakan pikiran yang sama, yang kini justru membelenggumu. Ambil selembar kertas dan pena. Ini bisa mengubah segalanya. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa meskipun sudah bekerja keras, uang tetap terasa seperti menguap begitu saja? Pernahkah kamu merasa tertekan hanya karena melihat saldo rekeningmu? Atau bangun tengah malam dengan jantung berdebar, memikirkan bagaimana membayar semua tagihan? Itu bukan kebetulan, itu sebuah siklus. Siklus yang diam dan merusak yang dimulai dari dalam pikiranmu. Kebanyakan orang hidup terjebak dalam pola pikiran negatif yang berulang. Mereka bangun dengan rasa takut akan kegagalan, tidur sambil mengingat kesalahan hari itu, dan sepanjang hari mereka memberi makan aliran pikiran yang penuh kekurangan, rasa takut, dan keraguan. Apa hasilnya? Kecemasan. Tapi bukan kecemasan biasa. Ini kecemasan yang perlahan-lahan menghancurkan kemampuanmu untuk mencipta, bertindak, dan bertumbuh. Aku pernah berada di sana. Aku tahu rasanya. Ini bukan sekadar teori dari buku, ini adalah pengalaman pribadiku. Di awal perjalananku, aku benar-benar hancur, bukan hanya secara finansial. Aku kehilangan arah, tidak punya kejelasan, dan tidak memiliki kendali atas hidupku. Setiap pikiran justru membuatku semakin tenggelam. Aku terus berpikir tentang kesalahan, tentang masa depan yang kutakuti, tentang masa lalu yang memalukan. Itu adalah aliran pikiran merusak yang tiada henti. Setiap pikiran memiliki frekuensi. Frekuensi itu membentuk tubuhmu, tindakanmu, dan pada akhirnya hasil yang kamu dapatkan. Pikiran negatif yang berulang melatih tubuhmu untuk selalu dalam keadaan siaga. Ini muncul sebagai ketegangan, ketakutan terus-menerus, dan perasaan ancaman yang tak terlihat. Inilah yang disebut dengan kecemasan. Tapi ini yang paling penting, itu bukan sifat alammu. Itu bukan dirimu yang sejati. Itu hanya program yang telah diulang cukup lama hingga menjadi otomatis. Dan kabar baiknya, kamu bisa memprogram ulang semuanya. Kunci pertama adalah menyadari bahwa pikiran sadarmu punya kekuatan untuk memilih apa yang ingin kamu pikirkan. Ya, kamu bisa memilih. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksamu untuk memikirkan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah berkata bahwa meskipun semua hal direnggut darimu, kamu masih memiliki kebebasan untuk memilih apa yang kamu pikirkan. Jika dia bisa melakukannya di tengah neraka, kamu pun pasti bisa dari tempatmu sekarang. Kecemasan sebenarnya hanyalah bentuk murni dari rasa takut. Dan ketika rasa takut itu tidak diungkapkan, ia ditekan, tapi yang ditekan tidak pernah hilang, hanya menumpuk. Dan tahu kemana akhirnya semua itu pergi? Ke tubuhmu. Ketika tubuh mulai sakit, kemampuanmu untuk menghasilkan uang, melihat peluang, dan menemukan solusi pun lenyap. Pikiran yang gelisah tidak bisa menciptakan kekayaan karena ia terlalu sibuk bertahan hidup. Dan siapapun yang hanya hidup untuk bertahan tidak akan bisa makmur. Namun semuanya bisa berubah ketika kamu mulai mengendalikan pikiranmu. Dan ini bukan tentang berpikir positif secara dangkal, tetapi mengganti pikiran kekurangan dengan pikiran kelimpahan secara sadar. Saat suara di dalam dirimu berkata, "Kamu tidak bisa," jawablah dengan "Aku bisa, aku sedang belajar, aku sedang berkembang." Dan lakukan itu dengan niat yang jelas. Ini tantangannya. Selama 3 hari ke depan, setiap kali kamu menyadari ada pikiran negatif tentang uang, hentikan apapun yang sedang kamu lakukan dan tuliskan kebalikannya. Jangan hanya berpikir, tulis. Ubah. Aku tidak akan pernah keluar dari utang menjadi setiap keputusan yang kuambil menciptakan realitas keuangan yang baru. Lakukan ini selama 3 hari dan perhatikan perubahannya. Kamu akan mulai merasakan perubahan halus namun kuat. Ini sederhana tapi tidak mudah. Itu butuh perhatian dan kehadiran penuh. Tapi aku jamin, berdasarkan hampir 60 tahun mengajarkan ini di seluruh dunia, ini benar-benar berhasil. Aku telah melihat hidup orang-orang berubah. Mereka berhenti minum obat,
membangun kembali bisnis mereka, menyelamatkan pernikahan mereka, dan semuanya dimulai dari satu keputusan untuk tidak lagi menerima kekacauan mental sebagai sesuatu yang normal. Kamu tidak dilahirkan untuk hidup dalam ketakutan. Kamu dilahirkan untuk makmur, berkembang dan memberi kontribusi. Tapi untuk itu, kamu harus mengatur pikiranmu terlebih dahulu. Dan langkah pertama adalah memutus siklus kecemasan. Dan itu dimulai dari pikiran berikutnya, yang kamu putuskan untuk terima atau tolak. Tahukah kamu apa akar tersembunyi dari kecemasan yang menggerogotimu? Penyebab sebenarnya bukan pekerjaan, tagihan, atau krisis dunia luar. Penyebab sejatinya adalah ketidaktahuan, bukan yang bersifat menghina atau kasar, melainkan yang menghalangimu memahami siapa dirimu sebenarnya dan apa yang mampu kamu capai. Ketika saya menjelaskan bahwa berpikir adalah pilihan dan bahwa dia bisa secara sadar memprogram ulang cara pandangnya terhadap kenyataan, dia menatap saya seolah mendengar hal itu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saat itulah perubahan dimulai dan tidak butuh waktu lama. 3 bulan kemudian dia menulis kepada saya. Dia telah berhenti minum obat, membuka usaha kecil, dan yang terpenting, bisa tidur dengan damai. Inilah kekuatan dari pemahaman. Inilah nilai dari kesadaran. Karena saat kamu memahami cara kerja pikiranmu, kamu tidak lagi menjadi korban perasaanmu. Kamu menjadi pencipta dari pengalamanmu sendiri. Pikiran sadar adalah bagian dari dirimu yang bisa berpikir, menganalisis dan memilih. Bagian yang bisa mengatakan ya atau tidak pada sebuah ide. Sebaliknya, pikiran bawah sadar menerima segalanya tanpa pertanyaan. Itulah mengapa banyak orang hidup dalam ketakutan. Mereka memberi makan pikiran bawah sadar mereka dengan gambaran kegagalan, kekurangan, dan rasa sakit tanpa mereka sadari. Apakah kamu menyadari betapa seriusnya hal ini? Kamu seperti pilot yang diberi pesawat paling canggih di dunia, tetapi tidak pernah diajarkan cara mengoperasikan kokpit. Dan yang lebih buruk, tidak ada yang pernah mengajarkannya kepadamu. Sekolah tidak mengajarkanmu, orang tua tidak, masyarakat pun tidak. Tak seorang pun mengatakan bahwa kamu punya kekuatan untuk mengendalikan sistemmu sendiri. Mengabaikan hal itu mahal biayanya. Malam-malam tanpa tidur, hubungan yang rusak, peluang yang terlewat, uang yang hilang, dan seringkali kehidupan yang dijalani di bawah potensi sejati kita. Sekarang berhentilah sejenak dan pikirkan. Apa yang mengganggumu hari ini? Apa yang merampas kedamaianmu? Apa yang menghalangimu tidur nyenyak atau merasa aman? Bagaimana jika saya katakan bahwa semua itu bukanlah penyebab yang sebenarnya? Yang benar-benar mengganggumu adalah cara kamu menafsirkan hal-hal itu. Kamu diprogram tanpa sadar untuk merasa takut, ragu, dan merasa tidak cukup. Namun sebagaimana kamu belajar itu, kamu juga bisa belajar sebaliknya. Kamu bisa belajar berpikir secara sadar, menyaring pikiranmu, dan memilih dengan jelas apa yang ingin kamu rasakan. Bayangkan ini, jika selama 30 hari kamu mengulangi setiap hari bahwa kamu tenang, mengendalikan hidupmu dan berkembang dengan mudah, pikiran bawah sadarmu akan mulai menerima itu sebagai kenyataan. Dan karena pikiran bawah sadarmu mengendalikan emosimu, kamu akan mulai benar-benar merasakannya. Kedengarannya sederhana, memang, tapi juga sangat kuat. Menurut Asosiasi Psikologi Amerika, lebih dari 70% orang dewasa melaporkan gejala fisik akibat stres secara rutin dan penyebab utamanya selalu sama, kekhawatiran tentang uang. Tapi uang itu sendiri tidak menimbulkan stres. Yang menimbulkan stres adalah rasa tak berdaya di hadapannya. Dan perasaan itu berasal dari ketidaktahuan karena kamu tidak tahu cara mengatasinya. Dengarkan baik-baik. Semuanya dimulai dari pengetahuan. Dan pengetahuan bukan sekadar mengumpulkan informasi, melainkan pemahaman mendalam tentang bagaimana kehidupan bekerja, dan terutama bagaimana kamu bekerja. Saat kamu menghilangkan ketidaktahuan, rasa takut kehilangan kekuatannya. Dan saat rasa takut menghilang, kecemasan pun ikut lenyap. Dan yang muncul menggantikannya adalah kebebasan, kejelasan, dan tindakan. Kejelasan menghasilkan tindakan. Tindakan membawa hasil, dan hasil menciptakan kemakmuran. Kamu tidak perlu lagi hidup dalam reaksi. Kamu bisa hidup dengan pilihan. Dan disitulah awal dari transformasi sejati. Berhentilah sejenak, dan jujurlah pada diri sendiri.
Bagaimana perasaanmu yang sebenarnya ketika membicarakan uang? Apakah kamu merasa percaya diri atau justru takut? Apakah kamu merasa semangat atau malah merasa terhenti di dalam? Kenyataannya, banyak orang bereaksi dengan tegang, cemas, atau bahkan malu saat berbicara tentang uang. Dan itu adalah salah satu hambatan terbesar yang bisa dibawa seseorang, karena jika emosimu negatif, hasilnya pun akan sama. Kamu harus memahami satu hal penting. Apa yang kamu rasakan menentukan apa yang kamu tarik, apa yang kamu lakukan, dan apa yang kamu izinkan hadir dalam hidupmu. Emosi adalah getaran. Getaran adalah frekuensi, dan frekuensi menentukan realitas apa yang kamu selaraskan. Jika kamu terus-menerus beroperasi dalam frekuensi kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan, kamu hanya akan menemukan lebih banyak alasan untuk takut. Ini bukan sekadar pendapat, ini hukum. Aku tidak sedang berbicara soal sihir, tapi soal ilmu saraf, fisika, dan perilaku manusia. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa otak kita dibentuk oleh emosi yang kita pelihara setiap hari. Ketika kamu merasa takut dalam waktu yang lama, sistem sarafmu masuk ke dalam mode siaga kronis, tubuhmu menegang dan tidurmu terganggu. Kreativitasmu menghilang, kemampuan membuat keputusan yang rasional melemah, dan itu semua berdampak langsung pada kondisi keuanganmu. Kamu menunda, ragu, mundur, dan uang bisa merasakannya. Uang tidak mengalir di tempat yang penuh ketakutan, tapi di tempat yang penuh keyakinan. Aku suka menganalogikan ketakutan sebagai jeritan batin. Saat kamu berteriak di dalam, kamu tidak bisa mendengar ide, peluang, atau intuisi. Namun saat kamu tenang dan bernapas dengan percaya diri, semuanya terasa terbuka. Solusi muncul, ide mengalir, orang-orang yang tepat datang mendekat. Dan inilah yang banyak orang tidak sadari. Baik rasa takut maupun iman memerlukan hal yang sama, percaya pada sesuatu yang tak terlihat, tapi hanya iman yang membangun, rasa takut menghancurkan. Salah satu contoh terkenal adalah aktor Jim Carrey. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa sebelum terkenal, ia hidup dalam kondisi yang sangat sulit selama bertahun-tahun. Pada masa sulit itu, ia menulis cek simbolis untuk dirinya sendiri senilai sekitar 150 juta rupiah sebagai bayaran atas jasa akting dan menetapkan tanggalnya 5 tahun ke depan. Setiap hari ia membayangkan menerima uang itu dan hidup sebagai aktor sukses. Ia benar-benar merasakannya seolah-olah itu sudah nyata. Dan tahukah kamu, tepat 5 tahun kemudian, ia menandatangani kontrak yang memberinya bayaran sekitar 150 juta rupiah sesuai dengan apa yang telah ia visualisasikan. Sekarang katakan padaku, apa yang akan terjadi jika kamu mulai bertindak dengan keyakinan bahwa apa yang kamu inginkan sedang menuju kepadamu? Bagaimana jika kamu berhenti mengidentifikasi diri dengan kecemasan dan mulai membangkitkan perasaan yang ingin kamu rasakan saat mencapai tujuanmu? Bagaimana jika, alih-alih menunggu hasil untuk merasa bahagia, kamu memutuskan untuk merasa bahagia sekarang dan membiarkan hasilnya datang sebagai respons terhadap perasaan itu? Kamu tidak perlu menunggu dunia luar membaik untuk mengubah apa yang kamu rasakan di dalam. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah getaranmu sekarang juga. Tutup matamu. Tarik napas dalam-dalam. Bayangkan dirimu makmur, damai, dan tercapai. Rasakan itu dalam tubuhmu, bukan sebagai khayalan, tapi sebagai pilihan sadar terhadap frekuensi. Lakukan ini setiap hari dengan niat. Maka kamu akan menyadari bahwa kamu bukan korban dari kecemasan. Kamu berada di depan sebuah pilihan, dan itu dimulai dari apa yang kamu pilih untuk rasakan. Pilih perasaan kelimpahan. Pilih frekuensi keyakinan. Dan lihat bagaimana kehidupan keuanganmu merespons dengan cara yang belum pernah kamu alami sebelumnya. Kamu tidak bisa mengendalikan apa yang akan terjadi besok, atau apa yang akan orang lain lakukan, katakan, atau putuskan. Tapi ada satu hal yang selalu bisa kamu kendalikan, frekuensi getaranmu sendiri. Itulah kekuatanmu yang paling sering diabaikan. Dan karena banyak orang tidak menyadarinya, mereka terus terjebak dalam siklus kecemasan, frustrasi, dan kekurangan. Saat kamu membiarkan keadaan luar menentukan kondisi batinmu, kamu menjadi korban realitas. Tapi saat kamu belajar menyesuaikan frekuensimu, emosi, pikiran, dan sikapmu, segalanya mulai berubah. Apa yang tadinya terasa buntu mulai bergerak. Dan ini bukan spiritualitas naif, ini hukum alam, ini getaran, ini adalah fisika murni. Suatu hari saya memulai kebiasaan baru,
Setiap pagi, sebelum melakukan apapun, saya secara sadar memasuki keadaan bersyukur. Meskipun tanpa alasan yang jelas, meskipun saya punya utang, meskipun saya tidak tahu harus bagaimana melangkah, saya memilih untuk bersyukur, memilih untuk tersenyum, memilih membayangkan kehidupan yang lebih baik. Dan kemudian, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Energi saya berubah, tubuh saya terasa berbeda, nada suara saya berubah, dan tak lama kemudian, hidup saya pun mulai berubah. Orang-orang mulai memperlakukan saya secara berbeda. Peluang muncul di tempat yang sebelumnya hanya ada pintu tertutup. Ide-ide kreatif mulai mengalir. Semua itu terjadi karena saya memilih untuk mengubah diri sendiri sebelum mencoba mengubah dunia. Mungkin kamu bertanya, bagaimana saya bisa mengubah frekuensi saya kalau saya dikelilingi oleh masalah? Jawabannya sederhana tapi butuh keberanian. Kamu harus berhenti bereaksi dan mulai memilih. Memilih apa yang kamu beri makan, apa yang kamu ulang, apa yang kamu percayai. Segala sesuatu adalah pilihan. Bahkan emosi terdalam pun merupakan hasil dari pilihan yang diulang terus-menerus. Kecemasan bukan takdir, tapi kebiasaan emosional. Dan seperti kebiasaan lainnya, itu bisa diganti. Untuk itu, kamu perlu menciptakan jangkar batin yang baru. Kamu bisa mulai sekarang juga. Pejamkan mata, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, frekuensi seperti apa yang ingin saya rasakan hari ini? Mungkin itu ketenangan, rasa aman, atau kelimpahan. Apapun jawabannya, hadirkan perasaan itu ke saat ini. Bayangkan seperti apa rasanya hidup dengan cara itu. Lihat setiap detailnya. Rasakan dalam tubuhmu, tinggallah dalam keadaan itu selama beberapa menit. Itulah frekuensi. Itulah keselarasan. Dan ketika kamu melakukannya secara konsisten, hidupmu akan berubah. Penelitian menunjukkan bahwa emosi seperti rasa syukur dan kegembiraan memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan fokus, dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi ini bukan sekadar emosional, ini juga fisik. Tubuhmu berkembang ketika pikiranmu tenang, kreativitasmu muncul, pandanganmu berubah, dan dunia meresponsmu dengan cara yang benar-benar baru. Kekuatan itu sudah ada dalam dirimu. Itu tidak bergantung pada keberuntungan atau bantuan dari luar. Itu hanya bergantung pada kemauanmu untuk menyetel ulang frekuensimu. Ingatlah, kamu tidak harus berada di puncak untuk merasakan seperti seorang pemenang. Frekuensi datang lebih dulu. Hasil datang kemudian, selalu begitu. Kemakmuranmu dimulai dari getaranmu. Dan getaranmu dimulai dari pikiran berikutnya, perasaan berikutnya, pilihan berikutnya. Jadikan itu pilihan yang sadar, pilihan untuk dirimu sendiri. Kecemasan bukanlah beban yang harus kamu pikul selamanya. Itu sesuatu yang bisa kamu ubah. Itu bukan hukuman, bukan vonis, bukan bagian dari dirimu. Itu hanya sinyal bahwa pikiranmu meminta arahan, pemahaman, dan frekuensi baru. Dan sekarang kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan untuk memberikannya pada dirimu sendiri. Jika kamu memahami meski hanya sebagian dari ini, berarti kamu sudah mulai berubah. Dan ketika kamu berubah, segalanya ikut berubah. Jika kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, tonton video berikutnya yang muncul di layar. Itu akan membantumu naik satu langkah lagi menuju penguasaan atas pikiranmu, emosimu, dan kenyataanmu. Biarkan dirimu dipandu. Dengan setiap langkah sadar yang kamu ambil, kamu menjadi 1% lebih baik dari dirimu kemarin. Terima kasih telah bersama saya sampai di sini. Saya tunggu kamu di video berikutnya.